Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada Rasul dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Anak-anak kami, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu pada bab berikutnya yang berjudul menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Dalam bab ini kita akan membahas yang pertama adalah apa itu makna kebersamaan dan toleransi. Yang kedua adalah dasar manusia diciptakan Allah bersuku-suku atau berbangsa-bangsa. Yang ketiga, hadis tentang Allah tidak melihat wajah, tetapi Allah melihat hati hambanya. Yang keempat adalah hadis tentang perumpamaan bahwa Muslim itu bagaikan bangunan. Apa maksudnya? Yang berikutnya adalah hal-hal yang dilarang dalam toleransi terhadap agama lain. Yang keenam, hikmah kebersamaan dalam perbedaan. Dan yang terakhir adalah memahami tajwid tentang tanda-tanda wakaf. Anak-anak kami yang dimuliakan Allah, persaudaraan kita ini terhadap sesama Muslim bagaikan sebuah bangunan, di mana bangunan itu terdiri beberapa komponen, dan masing-masing komponen itu saling memerlukan dan menguatkan dalam satu bangunan. Bagaimana andai kata dalam bangunan itu hanya terdiri satu komponen, misalnya pasir saja atau batu saja, tentu bangunan itu tidak akan terjadi dan tak akan bisa kuat. Begitulah kehidupan kita. Dengan adanya kita kehidupan bersuku-suku dan berbangsa, terciptalah rasa persaudaraan dan sehingga kita menjadi kuat. Hidup kita ini ibarat lidi. Kalau lidi itu satu, dia tak kira mengusir atau membuang kotoran. Tapi kalau dia bersatu, maka sebesar apapun kotoran itu akan bisa dihilangkan. Itulah pentingnya kebersamaan, itu akan menciptakan satu kekuatan dan satu keindahan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, kata Allah, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi di ayat ini jelas kita dari keturunan Adam. Tapi kenapa belakangan Allah menciptakan kita bersuku, berbangsa? Karena diciptanya bersuku dan berbangsa agar kita saling mengenal. Contoh, ini orang Aceh. Kita mengenal orang Aceh ini mancung hidupnya. Orang Jawa misalnya, mungkin mukanya bulat, keningnya agak lebar. Orang Melayu mungkin mukanya seperti
sirih misalnya, begitu juga orang Cina matanya. Dengan adanya berbeda-beda suku itu, kita saling mengenal dan saling menghargai dari suku itu sendiri. Bukan saling mencaci, tapi saling memahami. Itulah kehebatan Allah. Sehingga dari awal kita satu keturunan dari Adam, tapi toh kenyataannya berbedanya suku, berbeda budaya, dan potong wajah pun berbeda. Nah, itulah hebatnya kelebihan Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita bersuku dan berbangsa-bangsa, bukan untuk saling bermusuh, tapi untuk saling mengenal dan saling menguatkan dalam satu agama. Baik anakku sekalian, jadi kalau kita perhatikan dari ayat surah Al-Hujurat ayat 13 ini, apa pesan Allah yang ada di sana? Yang pertama adalah Allah tidak membedakan, tidak melihat manusia itu tentang kekayaannya. Warna kulit, tidak itu. Ras, tidak dilihat Allah. Allah tidak melihat suku. Suku apakah dia? Dan Allah juga tidak melihat bangsa apa dia. Apakah bangsa Inggris, bahasa Arab, bangsa apa, semua Allah tidak lihat. Dan Allah juga tidak melihat dari fisik. Gantengkah dia? Gemukkah dia? Putihkah dia? Allah tidak lihat. Tapi yang dilihat Allah adalah hatinya, nilai ketakwaannya, sifat dan perilakunya dalam mendekatkan diri kepada Allah dan dalam pergaulan terhadap sesama manusia. Itu yang dinilai rupanya. Jadi kalau kita memiliki kekurangan dari kelebihan fisik, itu hanya nilai manusia, sementara penilaian Allah hanya menilai dari sikap dan perilaku dan mendekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak, di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, beliau juga di dalam terjemahannya, ya, dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa, harta benda kalian, tetapi Dia hanya memandang kepada amal dan hati kalian. Jadi di hadis ini juga memperkuat dari firman Allah. Allah tidak melihat daripada rupamu, cantikmu, gantengmu, dan Allah juga tidak melihat dari harta yang banyak, tapi yang dilihat Allah adalah amal, perbuatan, dan hati. Hati itu adalah sifat dan perilaku. Baiknya hati seseorang akan munculkan perilaku dan sifat yang baik yang dimunculkan oleh seseorang. Itu rupanya yang dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak usah kita merasa hati, merasa kecil hati di saat kita punya kekurangan, tapi punya kelebihan kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, perbaiki sifat dan perilaku kita, dan termasuk amal ibadah. Baik, di dalam hadis yang lain juga Rasulullah bersabda, ya, dalam terjemahannya, apa katanya? Antara seorang mukmin dengan mukmin lain itu adalah bagaikan satu bangunan. Ya, tadi sudah disinggung, dan saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Jadi rupanya kebersamaan itu akan mendatangkan satu kekuatan, dan kebersamaan itu akan mendatangkan satu keindahan. Lihatlah, satu bangunan, ada jendela, ada pintu, ada lain sebagainya, bermacam-macam dalam satu bangunan itu. Pertama, saling menguatkan, dan bangunan itu akan mendatangkan satu keindahan. Coba, ada kata bangunan itu, coba dari pintu saja semua, pasang pintu banyak-banyak, tak bisa juga. Atau jendela semua, tak bisa juga. Oke? Dan begitu juga dengan ibarat manusia ini seperti sebatang tubuh. Tubuh itu juga saling menguatkan. Tangan kiri akan membantu tangan kanan. Dan tubuh juga memiliki kebersamaan. Kebersamaan. Ketika mata kita sakit, mulut rela untuk makan obat, dan kaki rela untuk tidak melangkah kemana-mana. Begitu juga lembu atau kerbau, kalau dia satu rombongan, itu harimau pun akan takut. Kenapa? Kalau berombongan dia akan kuat dan saling membantu. Tapi kalau dia sendirian,
maka harimau akan cepat untuk menangkapnya dan menerkapnya. Itulah hebatnya kebersamaan itu, mendatangkan satu kekuatan dan mendatangkan keindahan. Makanya ibarat Rasul, kebersamaan bersama Muslim ibarat satu bangunan, atau kebersamaan Muslim ibarat satu batang tubuh, saling menguatkan dan saling merasakan tentang keindahan dan saling memberikan satu kelebihan antara satu dengan yang lain. Baik anak-anak Bapak yang dimuliakan Allah, oleh karena itu, apa hikmah Allah menciptakan manusia itu saling berbeda? Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini berbeda-beda, sebenarnya itulah yang lebih indah. Ada kata di dunia ini, model tubuh kita ini sama seperti suku Melayu atau seperti suku orang Jawa. Budayanya satu macam, potong wajah juga agak satu macam, atau seperti orang Aceh, pancung semua hidupnya. Kita nggak bisa saling mengenal anakku, dan kita tidak bisa saling mengetahui budaya dari perbedaan suku itu tersebut. Dan kita saling tidak mengenal. Kenapa? Kalau suku Jawa semua, ngapain kita mengenal? Makanya kalau orang Jawa, dia akan mengenal suku Aceh. Kalau dia hidup di daerah Aceh, dia akan mengenal, oh begini caranya. Kalau hidup di tanah Melayu, dia akan mengenal budaya Melayu. Oke, kalau begitu, apa hikmahnya Allah menciptakan dengan berbeda-beda bersuku? Satu di antaranya agar kita belajar. Jadi dengan ada banyaknya suku kita belajar. Belajar apa? Belajar tentang bahasa suku itu sendiri. Belajar tentang budayanya. Ya. Belajar tentang adat istiadatnya. Ya, satu. Jadi kalau kita sudah belajar, berarti kita punya ilmu dan banyak saudara dan teman. Oke, yang kedua adalah saling melengkapi. Dengan banyaknya bermacam-macam suku dan berbeda-beda budaya, itu saling melengkapi. Ya, ada satu keindahan. Sama dengan makanan. Makanan itu kalau satu macam saja masakannya enak juga, tapi lebih enak lagi kalau macam itu masakan itu bermacam-macam. Apalagi yang masakan itu ada orang Aceh, masakan Jawa, masakan Melayu. Waduh, lebih melengkapi dan lebih menambah selera. Itulah kehebatan dari suku, berarti lain budaya. Bahkan sampai kepada pakaian dan masakan pun pasti berbeda rasanya. Jadi menambah keenaan dan kelezatan. Saling, bukan saling mencaci ya. Nah, berikutnya adalah apa hikmah munculnya sikap toleransi. Toleran. Dengan adanya budaya yang berbeda-beda, dengan adanya suku berbeda, tentu berbeda budaya. Jadi kalau begitu kita saling bertoleransi. Kalau ada satu daerah budaya Aceh, budaya orang Karo, kita jangan saling mencaci, jangan kita saling mencari kekurangan. Tapi jadikanlah itu sebagai ilmu, sebagai banyak budaya, apalagi di Indonesia berapa banyak suku ya, banyak itu. Setiap suku punya budaya tersendiri. Tentu adat-adatnya berbeda. Kita saling, ya, saling toleransi, saling menghormati dan saling menghargai. Tapi ada satu yang tak bisa bertoleransi, terutama terhadap masalah agama. Apa itu? Yang berkaitan dengan akidah, itu gak bisa toleransi. Contoh, akidah ya. Jangan kita ucapkan selamat hari Natal, itu tak boleh. Karena itu tak bisa toleransi. Itu masalah akidah. Yang kedua masalah ibadah, nyanyi uluya dan lain sebagainya, itu tak bisa Nabi. Jadi toleransi itu menghargai sikap dan perilaku, itu berkaitan masalah sosial. Tapi kalau masalah akidah dan ibadah, dalam Islam itu tidak boleh kebersamaan dan tidak boleh toleransi, tapi saling menghormati, tidak mencaci. Tapi jangan ikut.
Jangan makan mantang-mantang kita toleransi, kita mengucapkan selamat hari raya Natal dan lain sebagainya. Okey. Yang berikutnya hikmahnya adalah terciptanya demokrasi. Ya, demokrasi itu apa? Ya, saling keterbukaan. Ya, tidak kita mencaci kelemahan dan keburukan budaya lain, karena itulah budayanya. Ya, kita nikmati. Ya, semakin banyak suku, semakin banyak budaya, semakin kita menikmati kebudayaan itu, bertambah ilmu kita. Yang berikutnya adalah untuk dirayakan, disyukuri. Ada kata kita di Indonesia di suku Jawa semua, berarti adatnya cuma satu saja. Tak indah dia adat itu. Jadi karena banyaknya suku, banyaknya budaya, banyaknya suku, banyak budaya ya. Jadi hidup ini terasa indah, terasa enak kita perlihatkan. Adat Jawa dalam pernikahan, ya, adat Aceh, adat Melayu dan lain sebagainya. Nah, itulah kehebatan Allah menciptakan manusia berbeda-beda, adalah untuk menambah kebersamaan dan kekuatan dan menambah keindahan. Nah, baik anakku, terakhir adalah kita akan bercerita sedikit masalah wakaf ya. Jadi dalam Quran itu ada tanda wakaf ya. Tanda wakaf itu hal-hal yang berkaitan dengan di mana ya ada namanya wakaf lazim ya. Wakaf lazim itu tandanya main harus berhenti, ada wakaf jaiz ya. Nah, itu boleh berhenti, boleh diteruskan ya. Ada jadi dari wakaf jaiz itu ada nanti namanya wakaf kofi ya, diteruskan. Namun utama lebih berhenti. Ada nanti namanya jaiz tasawi, boleh berhenti maupun diteruskan. Ada namanya lagi adalah jaiz hasan, boleh berhenti tapi diteruskan lebih utama. Ada nanti wakaf muraqabah, itu ada tanda titik. Dalam Quran itu nanti ada tanda titik 3, tapi berdempetan, ada 2 tandanya, tapi titiknya 3. Salah satu di antara titik itu harus berhenti, tak boleh dituliskan dua-dua atau berhenti dua-dua. Yang terakhir adalah wakaf manno, itu nanti ada tandanya la ya, dilarang kita untuk berhenti. Ada terakhir adalah saktah, kita berhenti tapi tak boleh untuk menarikkan nafas. Nanti dalam prakteknya nanti di saat kita baca Quran itu nampak nanti tanda-tanda. Baik anak-anak Bapak, ini pembelajaran kita. Insya Allah nanti di saat kita jom, kita akan bahas secara mendetail baik yang masalah kebersamaan tadi yang atau yang berkaitan dengan masalah tanda wakaf, dan kita bisa lihat nanti apa tandanya di dalam Al-Quran itu, mana yang wajib berhenti dan mana yang harus kita teruskan. Demikian, mohon maaf dan terima kasih buat anak-anak Bapak sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah, dan apa yang Bapak sampaikan akan menambah ilmu buat kita semua dan akan membawa suatu keberkahan. Lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.